Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lagi Tarot MS. Hari ini aku lihat dengan cek readingannya, isi hatinya ketika sendirian. Oke, kita lihat isi hatinya dia ketika sendirian. Isi hatinya dia. Kita lihat energi. Wow, sama kayak tadi ya. The Knight of Wands. Isi hatinya dia ketika sendirian. Ace of Swords in the reverse. The Queen of Wands. The Justice in the reverse. Page of Pentacles in the reverse. And the Nine of Wands. Ini jelas banget ya, isi hatinya dia ketika sendirian. Dia masih menutupi tentang kehidupannya dia. Salah satunya adalah kebloknya spiritualnya, dan juga kebloknya kebahagiaan dia, empatinya dia, ya, dari orang-orang yang dia jalani selama ini. Kecewa menghadapi orang-orang sekitarnya karena tidak memberikan suatu kebahagiaan buat dia, tapi dia tutupi karena dia nggak nerima kenyataan ya kalau dia kalah di hadapan kamu atau kamu mendengarnya, ya dia nggak suka. Aku melihatnya di sini aku melihatnya memang dia coba untuk bisa menghindari ya communication dari kamu, karena salah satunya ya dia nggak jujur gitu loh tentang petualangan hidupnya dia. Mau balik ke kamu juga dia pendam, karena kalau balik ke kamu pun otomatis dia harus jujurkan target-targetnya yang kemarin gitu loh. Dan ini akan membuat dia merasa ya kalah. Aku ngerasa dia coba untuk bisa menyaingi kamu secara energi ya, tapi nggak bisa. Ditambah kamu juga sudah focusing dengan kehidupan barumu, entah itu secara materi, kehidupan duniawinya atau spiritualnya. Dan dia merasa nggak adil hidup ini. Ya, dia merasa nggak adil hidup ini karena dia merasa kamu lebih bahagia dibanding dia sekarang. Ya, kamu lebih bahagia dibanding dia sekarang. Kecewa ketika kamu ya memilih berpisah, bahkan kamu juga menerima perpisahan, salah satunya dalam perceraian. Dan kamu lebih focusing tentang masa depan kamu sendiri, dan kamu coba untuk tutupi ya kehidupan barumu dari dia. Wow. The Knight of Wands, Page of Cups, Ace of Swords. Ini karakter orang yang banyak berbohong, orang yang mementingkan kehidupan pribadinya,
Dan aku ngelihatnya memang kamu sudah menerima tentang kebohongannya dia, adanya orang baru ya. Dan kamu tahu gitu loh, kalau ya dia itu banyak targetnya, dan kamu juga sadar gitu ya, kamu adalah pilihan, sehingga ya kamu memilih ya terima aja dulu deh, dan kamu lebih fokusing sekarang ini pada kehidupan spiritualnya kamu. Aku ngelihatnya dia coba untuk menutupi sih perasaan kecewanya dia ya dari pilihan hidupnya dia. Dia ada beberapa pilihan ini ya, bisa 2, 3 atau 4 bahkan lebih. Kita lihat dengan clarify-nya. The Knight of Wands. Queen of Wands. Four of Cups. Oh, dia banyak penyesalan ya. Banyak penyesalan sebenarnya, kecewa juga karena kamu memilih memaafkan dan menerima kebohongannya dia. Dan ini membuat pilihannya dia tidak membuat dia bahagia, dan dia harus menerima kenyataan ya tentang kebosanan. Dia pengen menyamai energi kamu sebenarnya, The Queen of Wands ya. Kecewa dengan cara dia tidak jujur sama kamu, hadirnya orang baru yang dia tutupi selama ini, dan kamu tegar, kamu kuat, kamu baik. Ini yang difikirkan. Pada akhirnya ya, kehidupan dia dengan orang baru pun ini akan stuck, penuh dengan kebohongan dan penuh dengan karma buruk ya, dia dengan orang barunya. Dan dia harus menerima kenyataan masa depannya pun akan terhalang ya dengan orang barunya. Aku ngelihat di sini memang dia mencoba untuk bisa bahagia dengan pilihan barunya, tapi ternyata nggak bisa ya. Kita lihat The Justice in the reverse. Three of Wands. Ya, adanya orang ketiga, kehidupan barunya. Tapi banyak sekali ada perjalanan karma buruk ya dalam hidupnya dia. Dia tahu itu akan terjadi, dan itu membuat dia ya menyesal seumur hidup, terutama yang memilih orang baru. Karena ya dia masih menyimpan keinginan untuk komunikasi dengan kamu, masih menyimpan tentang kejujurannya.
the Chariot, the Hierophant, Six of Swords, Three of Cups, and Three of Cups, the Hierophant, the Chariot, Six of Swords. Dia berharap bisa kembali normal lagi sama kamu. Nanti dia akan nekat mencoba communication lagi sama kamu, sedangkan kamu di sini sudah menerima kebohongan yang dia lakukan ke kamu. Bahkan kamu juga sudah belajar memaafkan, walaupun ada rasa kecewa ya, karena ya kamu menunggu dia dengan begitu lama akan hadirnya dia. Dan di sini kamu coba untuk merenungi ya, dengan spiritual yang kamu miliki, ya kamu belajar untuk memaafkan. Walaupun berat banget rasanya, ya karena kamu dibuat menunggu buat dia, dan kamu tersiksa ya setiap malamnya. Bahkan kamu juga merasa ya ini adalah sebagai pembayaran karma buruk kamu. Kamu mencoba untuk lebih positif. Kita lihat Four of Cups. The Death. The King of Cups. King of Wands. Okay. Kita lihat the Two of Swords. Seven of Wands. Kita lihat Nine of Wands-nya. The Magician. Four of Pentacles. Seven of Swords. Six of Swords. Guys, jadi gini ya, isi hatinya dia ketika sendirian. Nih sebenarnya dia pengen lari dari yang namanya topeng atau trik sebenarnya, tapi dia depression ya, stres, memikirkan ya tentang egonya dia sendiri, memikirkan controllingnya dia. Dia udah gunakan berbagai cara tapi ternyata stuck ya, dan terperangkap dalam kepalsuan, terperangkap dalam siksaan, entah itu secara mentality ataupun secara energi. Keuangan juga ya bermasalah. Dan di sini aku ngerasa dia tuh udah hampa sebenarnya ya dengan orang-orang pilihannya dia. Dan dia memendam perasaan tentang rencana hidupnya dia ke depannya mau bagaimana. Tapi ternyata keblok ya. Ya, rencananya dia terutama tentang spiritual. Ada keinginan untuk ya mempelajari spiritual gitu. Tapi keblok. Ya, ini keblok. Dan aku ngerasanya dia merasa ya menjadi korban dari kesuksesan spiritualnya kamu. Ya, jadi dia masih menyimpan rencananya dia, atau dia coba belajar menggunakan trik yang dia miliki atau yang dia ketemui, yang dia pelajari. Entah itu secara gaib, ya, magician, entah itu ilmu hitam atau ilmu putih, ya, dan dia masih menyimpan topengnya dia.
Jadi dia belum sepenuhnya jujur ya, belum terbuka banget sama kamu. Makanya dia sini tersiksa hidupnya, tidak ada kenyamanan. Setiap malam juga gelisah, depression, memikirkan perjalanan hidupnya dia penuh dengan trust issue. Ya, karena ini masih menggenggam kisah masa lalu yang belum selesai. Dan aku ngerasa dia ini memang masih bermain-main ya. Jadi belum sepenuhnya dia mau berubah. Di sini kestabilan hidupnya dia mengalami retak ya. Jadi kayak banyak masalah. Mau tidak mau ya dia harus bertaruh. Bertaruh dalam hidupnya untuk mendapatkan kestabilan hidup lagi dan rasa percaya dari kamu. Sedangkan kamu di sini sudah focusing memikirkan dunia spiritualmu sendiri, kehidupanmu sendiri. Mau kembali sama orang lama juga silahkan. Mau ada orang baru juga ya silahkan. Ini yang kamu terapkan. Jadi kamu gak terlalu mengejar dia. Itu yang membuat dia, kok kamu bisa sih sekarang tanpa mengejar aku, gitu ya. Dan di sini dia bertaruh tentang kehidupan dia sendiri. Entah itu secara materi ataupun secara pikiran. Sebagian dari dia nih ada yang sakit ya. Memikirkan ya kehidupan. Dan memikirkan tentang egonya sendiri. Aku ngelihatnya. Dia ingin kayak kamu, ataupun dia membutuhkan energi kamu. Jadi dia masih berharap banget ya kalian dipersatukan lagi. Itu doanya dia juga ada. Tapi memang niatnya dia ini belum murni, belum tulus ya. Jadi sama semesta, sama Allah pun kalian masih dijauhkan, masih dipisahkan. Karena kebohongan dia tuh belum bisa terbongkar. Dan itu menyiksa dia sebenarnya guys. Ya, menyiksa dia. Dan dia gak bisa berbuat apa-apa karena dia juga lagi berjuang bertaruh ya tentang topengnya dia, tentang permainannya dia. Kehidupannya dia dengan pilihannya ini juga membuat dia bosan bahkan mati rasa. Sedangkan kamu di sini sudah optimis dalam mencapai kehidupan kamu. Ya, dan dia memendam perasaan ingin banget kayak kamu, terutama belajar tentang spiritual yang membuat dia semakin bergairah menjalani kehidupan. Terutama tentang percintaan ataupun tentang rezeki. Ya sudah siap gitu loh, karena ya melihat kamu tuh ya optimistik dalam perjalanan spiritual yang kamu lakukan. Dan dia kecewa dengan tujuan dia yang selama ini dia pikir berhasil, ternyata gagal. Aku ngeliatnya di sini dia mencoba untuk bisa mengikuti langkah jejakmu, tapi dengan tujuan yang tidak tulus, tidak murni ya, sehingga kehidupan dia akan menjalani banyak pertaruhan, progresinya, banyak manipulasi, banyak kebohongan, banyak topeng ya, karena dia ingin jejak kayak kamu, ngikutin gitu ya. Misalnya kamu belajar ini, dia pengen juga, terus dia pelajari, tapi niat dianya nggak tulus.
ya, hanya untuk pengakuan orang-orang saja. Ibarat gini, oh gue pengen belajar spiritual nih, biar gue diakui sama orang, oh gue hebat, gue bisa gitu. Jangan, ya. Dan itu hanya membuat dia stuck dalam permainan muslihat. Ya, karena dia gila akan pengakuan. Oke. Kita lihat dengan oracle-nya sebentar ya. Past life, relationship, you have known each other before. Free yourself. Is it time to take back control of your life? Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ya memang dia kembali dengan kamu juga hanya untuk ya menikmati permainan dia ya. Pertama, dia merasa bebas ketika dengan kamu. Kenapa? Karena satu-satunya ya kamu orangnya baik ya, dan penuh dengan keramahan ya, dan dia melihat kamu tuh orang yang cepat memaafkan. Isi hatinya dia ketika sendirian ya, dia merasa ingin kembali ke kamu, tapi dia ingin bebas bermain dengan siapapun dia inginkan, karena yang dibutuhkan adalah tentang energi seseorang. Jadi dia mencari energi orang yang lagi bahagia, jadi dia dekati, ketika itu dia serap, dan setelah itu dia tinggalkan atau dia khianati ya. Jadi ibarat tuh dia hanya ingin bersenang-senang saja. Kecewa dengan kebohongannya dia, iya pasti, tapi dia coba untuk bisa menutupi dirinya dengan ya petualangannya dia, bebas kemana-mana ya. Padahal di sini ya dia mengambil resiko untuk menuntaskan bayar karma buruknya nanti ke depannya ya. Pilihannya dia selama ini tidak membuat dia bahagia, bahkan dia merasa hampa ya, mati dalam kesendirian, mati dalam kehidupan. Dan dia memendam perasaan tentang rencana, entah itu janjinya dia ke kamu juga belum dia tepati, sehingga dia merasa terpojokan juga ya dengan kehidupannya dia. Dan dia merasa menjadi korban dari keberhasilan hidupmu, kebahagiaannya kamu ya. Jadi apapun yang dia kerjakan selalu keblok. Dia merasa menjadi korban victim. Honeymoon, Jordan, dia tuh sebenarnya sudah ada cita-cita loh sama kamu gini. Nanti kalau balik lagi sama dia, gue pengen punya anak, atau kembali lagi ke anak, ingin sembuh, mau jalan-jalan, mau happy lagi. Tapi ketika dia sendirian lagi, itu ada keinginan dia untuk bebas lagi, bersenang-senang lagi ya. Makanya dia stres dengan egonya dia sendiri, dan progressing hidupnya juga ya, dia mendapati karma dari perbuatan yang dia tanam. Ini bisa sampai 4, 6, ataupun 7 tahun, bahkan 9 tahun ya. Ini bahkan bisa lebih. Semua kembali lagi pada dirinya, pada niat hidupnya dia terhadap sesuatunya. Entah itu terhadap benda ataupun terhadap manusia. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua.
Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku lagi terus and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.